Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita menjadi jiwa yang fit, bersih dan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas weekly outlook ya untuk hari Senin tanggal 23 Maret 2026. Nah, saya tegaskan di sini, saya tidak akan melakukan prediksi di market, tetapi saya hanya membaca struktur di daily ini. Kan kita ngelihat market itu tertekan bearish sekali ya. Karena apa? Karena keputusan The Fed itu sangat hawkish. Nah, saya juga sudah menginformasikan di grup trading santai pada subuh sebelum news FOMC malamnya, itu Fed akan bersikap hawkish dan tidak akan memangkas suku bunga. Nanti saya akan kirimkan cuplikannya. Nah, ini cuplikannya. Subuh itu saya mengatakan Fed itu akan bersikap hawkish ya. Nah, akhirnya market bereaksi dengan penurunan yang sangat-sangat dalam, dan belum ada dalam beberapa hari juga tekanan jualnya itu masih tinggi, disebabkan juga US Treasury rate cut-nya masih di atas dan belum ada cut dari Fed-nya sendiri, dan pastinya investor akan memilih instrumen yang lebih aman dan memiliki yield. Sedangkan di gold, yield-nya hanya berdasarkan capital gain-nya, hanya berdasarkan dari kenaikan aset itu sendiri. Nah, kita ngelihat di sini dalam psikologinya orang akan berpikir ini harga kan sudah murah. Tahu ini jual, sell kuat, langsung nge-sell di sini ya. Terus ada di sini ada yang murah, langsung buy ya kan. Pasti kebanyakan orang atau saya pribadi, saya dulu seperti itu. Saya suka FOMO, atau saya berpikir harganya sudah murah, ternyata masih turun lagi gitu kan. Padahal market itu kan tidak pernah bergerak berdasarkan perasaan kita. Market hanya bergerak untuk satu tujuan, mengambil likuiditas. Apakah likuiditas di bawah sini? Ini kan likuiditas. Nah, atau PDL sebelumnya diambil yang jelas di sini. Kan market itu bergerak dari likuiditas ke likuiditas. Ketika sudah mengambil likuiditas, apakah nanti mau melanjutkan melanjutkan tren atau pembalikan tren? Di situ kita baru bisa melihat strukturnya, informasi apa yang diberikan oleh market ini valid atau tidak valid. Di video ini saya akan tekankan lagi, saya tidak akan memprediksi marketnya. Saya hanya menunjukkan bagaimana membaca struktur. Saya pribadi membaca struktur, memahami aliran harga, aliran uang, dan menunggu area-area yang probabilitas terbaik. Jadi nanti kalau teman-teman mau buy, contoh scalping, ya teman-teman bisa mencari konfirmasi, tunggu ambil likuiditas di sini dulu, baru mencari buy untuk retracement, baru dan melanjutkan penurunan. Jangan langsung sell di sini. Lihat informasi apa yang diberikan oleh market nantinya. Nah, kita akan menunggu probabilitas yang terbaik. Jangan FOMO. Kalau kita ngelihat dari time frame daily saat ini, strukturnya kan sangat jelas sekali, membentuk yang namanya nih lower high, lower low, bos, berarti itu valid yang namanya lower high ya. Di sini bosnya. Nah, berarti di sini itu adalah lower low di time frame daily. Lower low, lower high, lower low. Berarti kalau di sini sudah mengambil likuiditas, berpotensi menciptakan yang namanya lower high. Jadi kita mencari peluang sell sesuai dengan POI atau likuiditas mana. Ini kan likuiditas di dailynya. Jadi kalau teman-teman nanti kita mau nge-sell, kita akan cari konfirmasi di zona ini. Ini kan fair value gap. Ini fair value gap. Kita akan cari konfirmasi di sini. Oke. Jadi jangan sell di sini. Secara daily juga market itu kan masih dalam fase bearish. Selama belum ada perubahan struktur, market struktur shift, market masih bergerak dalam kondisi bearish. Kecuali supply di sini di break menjadi perubahan struktur, market struktur shift di daily, time frame daily. Kita ke H4. Di H4, nah di H4 kita bisa melihat lagi. Di sini ada yang namanya lower high.
udah tercipta lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini sudah sweep, di sini boss break of structure. Kalau seperti ini, di sini kita ngelihat zona POI yang terdekat, di sini inducement. Nah, di sini yang namanya FVG. Paham ya teman-teman? Jadi jangan langsung entry di sini, tunggu konfirmasinya. Kalau mau scalping bisa tunggu ngambil daily low-nya atau weekly low-nya nanti. Cari konfirmasi market struktur shift di sini. Nah, secara H4 itu kan market sudah turun cukup jauh nih dari atas dan saat ini berada di level paling bawah dari pergerakannya, dekat level low di sini, atau bisa kita katakan di sini low, atau bisa jadikan zona liquidity atau lagi SSL. Kalau mau bergerak ke atas, otomatis dia harus mengambil liquidity di sini atau zona SSL-nya. Karena market kan bergerak dari zona liquidity ke liquidity. Dari SSL sudah mengambil liquidity di SSL, bisa saja timbul yang namanya konfirmasi untuk retracement atau untuk perubahan struktur menjadi bullish. Kita lihat di sini lagi, lebih kecil lagi. Di sini punya gap. Nah, kita akan ngebahas gap ini. Dalam kondisi seperti ini, market biasanya tuh nggak langsung melanjutkan penurunan. Seperti ini, market nggak langsung tus. Nah ya, rata-rata dalam time frame kecil kan nggak langsung turun. Jadi ketika dia di sini melakukan sweep, akan ada terjadi yang namanya reaksi kecil. Mungkin baru langsung ke sini, pengen nggak tahu. Jadi tunggulah konfirmasi apa yang diberikan oleh market. Ya, tunggu konfirmasi. Dalam time frame kecil ini kan ada yang namanya retracement kecil. Nah, di retracement kecil itulah kita akan mencari peluang sell. Nah, kalau di sini, kalau teman-teman ngelihat wave juga, di sini kan wave 1, di sini wave satunya, di sini wave 2, di sini wave 3, di sini 4. Berarti saat ini gold wave-nya mencari wave yang ke-5 di mana? Ya, kita tunggu konfirmasinya wave 5-nya di mana. Apakah di sini nanti terjadi market struktur shift di sini? Market tertahan di sini, bermain-main di sini dan melakukan break ke atas menjadi rally base rally. Tapi kalau di sini ada konfirmasi base drop, kita akan menjual di zona ini. Menuju mana? Menuju likuiditas terdekat atau menutupi gap di sini. Konteksnya ya. Jadi jangan kita langsung entry di sini. Jangan menahan pisau yang jatuh. Itu enggak jadi. Mana konfirmasi wave kelimanya ini? Apakah di sini nanti? Atau di sini? Atau di sini? Itu kan kita nggak tahu. Jadi tunggu aja konfirmasi yang diberikan oleh marketnya. Sebagai tambahan, kalau kita ngelihat MACD-nya ini kan udah divergent. Cuman MACD ini kan bukan konfirmasi entry. Kalau ngelihat di lower time frame di 4 jam bahkan di 1 jam, itu sudah yang namanya divergence. Sangat jelas. Di sini juga sudah divergence. Tandanya sudah ada mulai pelemahan di MACD-nya. Kita ngelihat pelemahan. Berarti bukan market akan langsung naik, bukan berarti market itu langsung naik, tapi ini menunjukkan momentum penurunannya udah mulai lemah, sudah mulai lemah. Kita ngeliat juga di sini penurunannya sudah mulai lemah. Itu salah satu indikatornya ya. Kegunaan MACD itu bukan sinyal untuk entry, tapi sinyal kita ngelihat bahwa momentumnya sudah mulai lemah. Rata-rata ini menjadi salah satu tanda awal market bakal melakukan yang namanya retracement kecil. Nah, kembali ke gap di sini. Di sisi lain dari marketnya, di sini ada yang namanya gap kosong yang belum terisi, belum ke fill atau hutang. Nah, biasanya market zona ini, area ini itu menjadi magnet harga, pergerakan harga. Nah, kita juga harus pahamin market tuh nggak selalu bergerak langsung ke sini dulu. Bisa saja market bergerak ngambil likuiditas dulu baru menuju zona ini. Jadi kita jangan FOMO atau entry karena emosi dan lain-lainnya. Yang sering terjadi justru itu seperti ini. Market naik terlebih dahulu. Saya hapus dulu ya. Market itu naik terlebih dahulu. Bisa aja gini. Di sini ada yang namanya supply atau support become resistance. Terlebih dahulu baru ngambil likuiditas. Nah, tetapi kita lihat di sini zona higher lower high-nya di sini. Di sini terjadi yang namanya perubahan struktur. Yang sering terjadi
justru seperti ini. Market naik terlebih dahulu, ngambil likuiditas di sini, baru dia masuk ke area likuiditas di bawah atau di gap di bawah sini tadi. Ambil dulu imbalance-nya di sini. Supply ini menuju supply di sini, ada konfirmasi nanti base drop atau ada inverted fair value gap atau pelemahan dari buyer, kita mulai bisa entry di sini untuk melanjutkan penurunan target kita sampai mana? Sampai ini dulu. Ketika di sini kita lihat lagi sellernya masih kuat, lanjutkan lagi ke sini sampai gap ini. Ketika RR-nya sudah cukup, ya sudah. Jadi kita jangan langsung entry sell di sini. Tunggu aja dulu pullback-nya, sabar aja. Jangan FOMO, jangan juga entry sembarangan tempat atau entry berdasarkan emosi. Jadi rata-rata market akan melakukan yang namanya retracement atau pullback. Selesaikan dulu urusannya di atas, hutangnya saya bilang, baru dia lanjutkan turunan. Nah, disinilah fokus saya sebenarnya. Saya tidak tertarik untuk entry itu di bawah, benar. Nggak tertarik sekali karena sudah mendekati zona support dan RR-nya itu menurut saya kurang masuk pribadi saya. Tapi kalau scalping kita ngeliat di M30. Scalping juga saya tidak akan menjual di sini. Kalau scalping saya akan mencari konfirmasi di sini. Tujuannya mana? Tujuannya jelas ke sini. Jika ada konfirmasi saya entry, jika tidak ada saya tidak akan entry. Contoh, entry ketika terjadi namanya market structure shift. Contoh saya mau buy, saya tunggu dulu market structure shift di sini, baru saya buy. Tapi kalau tidak ada konfirmasinya, saya tidak akan entry. Ada MSS, ada inverted fair value gap, ada order block, saya baru entry buy menuju zona resisten atas sini. Tanpa itu saya nggak punya alasan buat saya entry. Jadi entry berdasarkan rules atau strategi atau list yang sudah kita bakukan untuk alasan kita entry. Kita entry itu berdasarkan apa? Jadi jangan entry karena tidak tahu alasannya. Oh, karena bearish langsung jual, itu jangan. Di sini tentu saja setiap skenario itu kan ada batasannya. Jika market berhasil break di atas lower high tadi atau supply di sini bertahan, dia market bertahan di sini bermain-main, terjadi yang namanya potensi drop base rally, berpotensi jika bermain-main di zona atas ini. Ini kan zona high-nya kita kan di sini sekarang. Nah, namanya skenario itu kan ada perubahan. Jika berhasil break struktur ini dan berada di area supply ini, maka bias bearish itu sudah tidak relevan lagi dan market sudah berubah dari bearish menjadi bullish. Nah, disitulah saya akan merubah dan akan melakukan evaluasi ulang terhadap konfirmasi entry saya. Apakah nanti saya akan mencari posisi buy di sini, sudah melakukan yang namanya liquidity hunter atau liquidity sweep. Nah, saya akan cari konfirmasi lanjutannya. Jadi tidak langsung entry, saya tidak melakukan entry limit karena sini adalah zona-zona yang RR-nya menurut saya pribadi itu kurang bagus. Nah, yang sering terjadi itu kan masalah bukan di analisa sebenarnya. Kita hebat dalam analisa. Kita hebat dalam menganalisa market. Trader sebenarnya tahu dia tuh harus nunggu, tapi tetap entry karena nggak sabaran menunggu konfirmasi. Jadi kesimpulannya, market itu kesimpulannya masih dalam keadaan bearish. Dan gap di bawah ini buat saya pribadi ini adalah magnet untuk pergerakan harga. Tapi tentunya kan tidak langsung lurus begini. Ya, kita lihat lagi. Pasti ada yang namanya pergerakan kecil atau pullback dulu, retracement dulu, baru dia ke sini. Nggak akan lurus ya. Nah, akan ada retracement dan mengambil likuiditas atau isi bensin dulu lah dan membuat yang namanya jebakan-jebakan. Market itu nggak bergerak mengikuti feeling kita, perasaan kita atau mengikuti kita, tapi kita yang harus menyesuaikan sendiri diri kita sendiri ke struktur marketnya. Jangan market bearish tumpu nih
kita wadahin nih pisau yang lagi jatuh, habis kita. Ya, tunggu konfirmasinya, follow the trend. Lihat konfirmasi yang diberikan nanti. Nah, jika teman-teman pengen memahami cara membaca market, struktur market, dan psikologi, saya pribadi mengutamakan dan memfokuskan ke psikologi diri kita sendiri, karena 80% keputusan kita entry itu adalah psikologi, 20% adalah strategi atau metode yang kita gunakan. Saya sudah rangkum semuanya di dalam materi ebook nih, ebooknya, dan teman-teman akan gabung di komunitas trading santai nih ya. Nah, teman-teman membeli ebook, teman-teman akan mendapatkan akses ke grup komunitas, membayar cukup sekali seumur hidup, dan teman-teman bisa pergunakan ebook itu selama-lamanya. Tidak ada bayar bulanan. Jadi tidak ada bayar bulanan, ebook menjadi pegangan teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa menginformasikan ke temannya atau menjadi bahan edukasi, bahkan menjadi bahan pelajaran kita lagi, sebagai pengingat kita lagi ya. Link ebooknya ada di deskripsi. Mungkin itu saja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.